Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurbaiti, saya dari manajemen 19I. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang strategi lokasi manajemen operasional. Pertama, saya akan menjelaskan pendahuluannya. Lokasi sangat mempengaruhi risiko, biaya, dan keuntungan perusahaan secara keseluruhan. Keputusan mengenai lokasi sekaligus harus diambil oleh perusahaan yang biasanya dikarenakan permintaan telah melebihi kapasitas pabrik atau karena perubahan produktivitas tenaga kerja, nilai tukar, biaya, dan sikap masyarakat setempat. Tujuan strategi yaitu memaksimalkan manfaat lokasi bagi perusahaan. Pilihan yang ada di lokasi. 1. Tidak pindah, tetapi memperluas fasilitas yang ada. 2. Mempertahankan lokasi sekarang dan menambahkan fasilitas lain di tempat lain. 3. Menutup fasilitas yang ada dan pindah ke lokasi lain. Lokasi dan biaya. Lokasi sangat mempengaruhi biaya dan menentukan penghasilan, sehingga lokasi memiliki kekuatan untuk membuat menghancurkan strategi bisnis perusahaan. 2. Menentukan lokasi merupakan salah satu bentuk investasi bagi perusahaan. Lokasi dan inovasi. Lokasi dan inovasi tidak hanya biaya yang dipertimbangkan dalam menentukan lokasi, namun juga berfokus pada inovasi, kreativitas, dan litbang. 4. Sifat yang pengaruhi inovasi dan daya saing secara keseluruhan. Yang pertama itu input yang berkualitas tinggi dan khusus. 2. Lingkungan yang kondusif bagi investasi dan persaingan lokal yang kuat. 3. Tekanan dan wawasan yang didapat dari pasar lokal yang berpengalaman. 4. Keberadaan industri lokal yang berhubungan dan mendukung. Faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan lokasi. Yang pertama itu produktivitas tenaga kerja. Manajemen biasanya akan mempertimbangkan tingkat upah yang rendah di suatu daerah serta produktivitas dari tenaga kerja. Rumusnya yaitu biaya per unit sama dengan biaya tenaga kerja per hari dibagi produktivitas atau unit per harinya. 2. Risiko nilai tukar dan mata uang. Tingkat nilai tukar yang tidak menguntungkan dapat menghilangkan penghematan yang telah dilakukan perusahaan. 2. Perusahaan dapat mengambil keuntungan dari nilai tukar yang menguntungkan dan memindahkan lokasi atau mengekspor produknya ke negara asing. Contoh, biaya lokasi dibedakan menjadi 2, biaya nyata dan biaya tidak nyata. Biaya nyata, biaya yang dapat diidentifikasikan secara langsung dan dihitung secara tepat. Contoh, tenaga kerja, bahan baku, penyusutan, pajak, dan lain-lain. Biaya tidak nyata yaitu lebih sulit dihitung. Contohnya kualitas pendidikan, fasilitas transportasi umum, sikap masyarakat terhadap industri. 3. Risiko politik atau nilai dan budaya berhubungan dengan kemungkinan berfluktuasinya sikap pemerintahan nasional dan lokal terhadap kepemilikan swasta dan intelektual, penetapan zona polusi, serta stabilitas tenaga kerja. Perbedaan budaya pekerja dan pemasok. Dalam hal ketepatan waktu membuat perbedaan besar dalam jadwal produksi dan pengiriman. 4. Kedekatan dengan pasar. Berada dalam lokasi yang dekat dengan pelanggan merupakan hal yang dirasa sangat penting. Alasan utama selain untuk menghemat biaya kirim adalah kemudahan akses dan keamanan. 5. Kedekatan pada pemasok. Alasan perusahaan mendekatkan diri kepada pemasok. Yang pertama, barang-barangnya mudah masuk. Kedua, biaya transportasi. Ketiga, jumlah produk yang sangat banyak. 6. Kedekatan pada pesaing. Mengelompokkan perusahaan yang saling bersaing berdekatan satu sama lain seiring disebabkan oleh
keberadaan sejumlah besar informasi, bakat, modal proyek, atau sumber daya alam yang penting. Modal evaluasi alternatif lokasi. Yang pertama itu modal pemeringkatan faktor, kedua analisis titik impas, ketiga metode pusat gravitasi, keempat modal transportasi. Metode pemerintahan faktor, langkah-langkahnya itu membuat daftar faktor yang berhubungan disebut faktor penentuan keberhasilan. Kedua, memberikan bobot untuk setiap faktor yang menggambarkan pentingnya relatif. Ketiga, membuat skala untuk setiap faktor. Keempat, meminta penilaian manajemen untuk setiap lokasi dan setiap faktor. Kualitas nilai dengan bobot setiap faktor. Jumlah nilai total untuk setiap lokasi. Membuat rekomendasi berdasarkan nilai poin maksimal dan juga mempertimbangkan hasil pendekatan kualitatif. Analisis titik impas, langkah-langkahnya itu pertama menentukan biaya tetap dan biaya variabel. Dua, menetapkan biaya untuk setiap lokasi dengan biaya pada sumber vertikal dan jumlah produksi pada bumbu horizontal. 3. Pilih lokasi dengan biaya total rendah untuk jumlah produk yang diharapkan. Metode pusat gravitasi merupakan metode matematis yang digunakan untuk menentukan lokasi pusat distribusi yang akan meminimalkan biaya distribusi. Langkahnya pertama, menempatkan lokasi pada suatu sistem koordinat. Metode transportasi, tujuan menetapkan pola pengiriman terbaik dari berbagai titik pemasok sumber dan keberadaan titik pemerintah. Tujuan demikian hingga meminimalkan biaya produksi dan transportasi total. Strategi lokasi pada industri jasa. Jika perusahaan manufaktur berfokus pada biaya dalam menetapkan lokasi, perusahaan jasa lebih berfokus pada pendapatan yang akan diperoleh. 8. Komponen utama. Biaya dibeli di wilayah yang dapat menarik pelanggan. Kedua, kesesuaian antara jasa dan citra perusahaan dengan demografi wilayah yang tepat menarik pelanggan. Persaingan di wilayah tersebut, kualitas persaingan, keunikan lokasi perusahaan dan pesaing, kualitas fisik, fasilitas, dan bisnis di sekitarnya, kebijakan operasional perusahaan, kualitas manajemen. Titik yang digunakan: analisis koleksi, perhitungan lalu lintas, analisis demografi, analisis daya beli, metode peringatan faktor, metode pusat gravitasi, sistem informasi geografi. Sistem informasi geografi merupakan suatu alat penting untuk membantu perusahaan membuat keputusan analisis yang sukses berkaitan dengan lokasi, menyimpan dan memperlihatkan informasi yang dapat dihubungkan dengan lokasi geografis, antara lain yaitu angka populasi umum, pendapatan, arus lalu lintas, dan kepadanya penduduk. Baiklah, sekian, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kekurangan, itu berasal dari saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.